Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang barisan kontraktif. Nah, apa itu barisan kontraktif? Kalau misalkan dari definisi, kontraktif itu atau kontraksi itu adalah pengkerutan. Jadi kayak suatu barisan itu mengkerut. Jadi semakin jauh, semakin n-nya menuju tahingga, dia semakin mengkerut. Maksudnya seperti apa? Ini definisi barisan kontraktif itu. Jadi suatu barisan dikatakan kontraktif jika kita punya suatu konstanta C, C-nya itu harus antara 0 dan 1, sehingga xn plus 2 dikurangi xn plus 1 kurang dari C dikali xn plus 1 dikurangi xn. Nah, maksudnya, jadi kalau misalkan kita punya jarak, contohnya adalah x1 kurangi x2, ini untuk n-nya sama dengan 1. Ini berarti x3 kurangi x2. Nah, jadi jarak antara suku pertama dan suku kedua ini selalu lebih besar daripada jarak suku ketiga dan suku kedua. Jadi ini jarak antara suku pertama kedua lebih besar, 2 dan 3 dia lebih kecil daripada x2 kurangi x3. Nah, makanya C ini pengalinya adalah antara 0 dan 1 untuk memastikan bahwa ini selalu lebih kecil. Nanti kalau misalkan ininya jadi x2 min x3, untuk n-nya 2, ini ada C lagi, ini akan jadi x4 min x2. Jadi jarak antara x4 x3, maksudnya x4 x3 ini selalu lebih kecil daripada jarak antara x3 x2. Jadi semakin jauh jarak antara kedua titik ini, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Seperti itu. Nah, C di sini adalah dia memastikan bahwa pengalinya antara 0 dan 1, artinya memastikan bahwa dia selalu lebih kecil daripada jarak antara dua barisan sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita ini untuk setiap n ya, tadi lupa aku pencet. Nah, kalau misalkan kita lihat ilustrasi yang kita gambar sebelumnya untuk barisan Cauchy, nah di sini dia tidak kontraktif. Mengapa demikian? Contohnya saya ambil ini ya. Ini misalkan untuk x ini n0 dan n0 plus 1 gitu ya. Ini x n0, ini n0 plus 1. Nah, jaraknya kan sekecil ini ya. Ini sebelumnya. Tapi ketika misalkan saya nanti ke sini, ini jaraknya dia jadi lebih besar daripada jarak antara x0 x1. Ini jaraknya misalkan A. Nah, ini jaraknya bisa lebih besar daripada A. Contohnya saja. Nah, ini dan ini jaraknya kan misalkan kecil. Nah, nanti kalau misalkan yang ini dan yang ini jaraknya lebih besar lagi. Jadi si gambar di sini, gambar barisan di sini, walaupun dia konvergen menuju ke tahingga, walaupun dia Cauchy, tetapi tidak semua barisan Cauchy itu kontraktif. Nanti kita bisa membuktikan bahwa setiap barisan kontraktif pasti Cauchy, tapi setiap barisan Cauchy belum tentu kontraktif. Nah, ini ilustrasi untuk gambar yang mungkin bisa kita jadikan bahwa ini adalah barisan kontraktif. Nah, kita misalkan punya x1-nya adalah di sini ya. X1-nya di sini, X2-nya di sini, X3, terus semakin mengecil. Nah, jarak antara X1 dan X2, ini jaraknya, lalu X2 dan X3 jaraknya ini kan, X3, X4 jaraknya seperti ini, lalu semakin kecil, jaraknya semakin kecil, semakin kecil. Jadi jarak antara X1 dan X2 lebih besar, semakin kecil. Nah, lalu semakin kecil. Lalu tapi di sini kita harus agak berhati-hati karena belum tentu, walaupun misalkan di awal dia barisannya selalu semakin kecil jaraknya, semakin kecil jaraknya, semakin kecil jaraknya antara misalkan ini, tapi siapa tahu nanti di tahingga dia adalah sama jaraknya antara xn plus 2 sama xn plus 1, jaraknya sama xn plus 1 xn. Untuk di
n menuju tahingga ternyata sama. Jadi harus berhati-hati di jaraknya. Nah, setelah kita menyimak definisi barisan kontraktif tadi, sekarang kita mempertanyakan apakah barisan 1/n adalah barisan kontraktif. Nah, mari kita lihat, kita kira-kira dulu si barisannya itu bentuknya seperti apa. Dia bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat X1 dan X2 jaraknya, ya, ini jaraknya X1 dan X2, jaraknya segini. X2 dan X3, dia jaraknya segini, X3, X4, makin kecil ya, jaraknya semakin kecil. Nah, kalau misalkan kita mengilustrasikan secara intuitif bahwa 1/n ini kemungkinan barisan kontraktif karena dia jaraknya selalu mengkerut, semakin menuju ke tahingga dia selalu mengkerut. Oke, kita coba langsung ke definisi yang xn plus 2 dikurangi xn plus 1 dulu. Ini jadi 1/n plus 2 dikurangi 1/n plus 1 seperti itu ya. Nah, definisinya kan dia kurang dari sama dengan C xn plus 1 min xn, seperti itu kan. Nah, ini kita tulis dulu, ini outline-nya saja, kurangi 1/n. Nah, kalau misalkan kita sedang mencari nilai C dari suatu barisan kontraktif, maka kita juga bisa menggunakan cara seperti ini, yaitu cara bahwa beda antara xn plus 2 xn plus 1 per jarak atau beda antara xn plus 1 dan xn, dia kurang dari sama dengan C. Jadi saya memindahkan yang di sini dipindahkan ke sini. Oke, jadi saya ini dulu, saya samakan penyebutnya dulu di sini. Ini n plus 1 kali n plus 2. Ini jadi min 1 karena nanti ini jadi n plus 1 dikurangi n plus 2 min 1, seperti ini ya. Yang dari C ini juga sama, n kali n plus 1 min 1. Oke, kalau misalkan saya pindahkan yang ini ke bawah sini berarti per pembagian di bawah, jadi kalau bisa nanti ininya kita kalikan kan. Nih, mungkin mengerti maksud saya. Kali n plus 1 per n plus 1 nih, n plus 2 dia kurang dari C, seperti itu kan. Nah, sekarang karena ini n plus 1 nya bukan 0, ini n plus 1 bukan 0, kita boleh hilangkan n plus 1 di sini, sehingga diperoleh, ini saya lanjutkan ke sini, sehingga diperoleh n plus 2 dia kurang dari C. Nah, kalau secara sekilas kita lihat bahwa bilangan asli manapun yang n dan n plus 2 itu dia selalu kurang dari 1 kan, selalu kurang dari 1. Tetapi kalau misalkan kita ingin tahu kalau di tahingga apakah dia masih kurang dari 1 atau enggak, maka coba kita limitkan limit n menuju tahingga dari n plus 2 seperti itu. Dia kan harus sama dengan limit n tahingga C gitu ya. Nah, kalau misalkan kita masukkan nilai limitnya, berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Nah, ini kontradiksi karena dia 1 sama dengan limit ini, tetapi limit C ini harus kurang dari 1. Ini kontradiksi sehingga barisan 1/n ini bukan barisan kontraktif. Jadi nanti kalau misalkan membuktikannya, oke, saya lanjutkan bagaimana cara menuliskan argumen bahwa 1/n bukan barisan kontraktif. Tadi kita outline-nya sudah kita lakukan. Sekarang bagaimana penulisannya? Kita bisa mengandaikan 1/n barisan kontraktif, maka sesuai definisi kita punya C yang anggota 01, sehingga mengakibatkan ketaksamaan seperti ini. Lalu diperoleh ininya pindah ruas ke bawah, maka diperoleh ekuivalen dengan ini, n kali n plus 1 per n plus 1 kali n plus 2 kurang dari C, dia ekuivalen dengan n per n plus 2 kurang dari C. Nah, tetapi untuk n menuju tahingga,
Berarti si limit perbandingan jarak antara n plus 2 per n plus 1 ini, dia n per n plus 2 ini dia sama dengan limitnya 1. Nah, kita limitkan di sini sama dengan C, maka 1 kurang dari C itu kontradiksi dengan kenyataan bahwa C itu anggota 01, sehingga 1 per n bukan barisan kontraktif. Jadi walaupun 1 per n ini dia terus mengkerut, tetapi ketika dia menuju tak hingga, jarak antara xn plus 2 dengan xn plus 1 dan xn dengan xn plus 1 dia jaraknya hampir sama, malah nanti di keadaan tak hingga dia jaraknya sama, yaitu C-nya 1, sehingga dia bukan barisan kontraktif karena dia berhenti mengkerut seperti itu. Nah, sekarang ditanyakan apakah 1 per 2 pangkat n adalah barisan kontraktif. Kita coba dengan cara yang sama seperti yang tadi. Berarti xn plus 2 min xn plus 1, ya kan? Dia kurang dari C, kurang dari xn plus 1 min xn. Dalam kasus ini berarti 1 per 2 pangkat n plus 2, 1 per 2 pangkat n plus 1, ya kan? Dia kurang dari C, ini 1 per 2 pangkat n min 1 per 2 pangkat n plus 1, yang ini 2 pangkat n. Oke, ini kita bisa bagi 1 per 2 pangkat n plus 2 min 1 per 2 pangkat n plus 1 per 1 per 2 pangkat n plus 1 min 1 per 2 pangkat n. Dia kurang dari C. Di sini kita ingin mencari nilai C-nya yang memenuhi agar dia barisan kontraktif. Nah, ini sebenarnya ada kesamaan. Kita bisa keluarkan yang atas, kita keluarkan 1 per 2n, seperti itu ya. Terus yang bawah juga kita keluarkan 1 per 2n plus 1. Yang bawah ini jadi tinggal setengah dikurangi 1. Yang bawah juga sama, 1 per 2n. Ini jadi setengah min 1. Dia kurang dari sama dengan C. Ini kita bisa coret-coret, ini kita coret. Maka tersisa tinggal 1 per 2. Maka 1 per 2 kurang dari sama dengan C. Kita bisa pilih C-nya 1 per 2. Boleh pilih C yang lain, misalkan yang lebih dari setengah juga boleh, tapi setengah saja sudah cukup. Jadi nanti kita pilih terdapat C sama dengan setengah anggota 01 yang mengakibatkan seperti itu. Jadi nanti prosesnya kita balik ke sini, dia C-nya sama dengan setengah, dimasukkan ke sini, terus sehingga sampailah ke ketaksamaan seperti ini. Nah, bagaimana menuliskan bukti formalnya? Oke, jadi secara formal proof, kalau kita membuktikan 1 per 2n, barisan 1 per 2 pangkat n adalah barisan kontraktif, maka yang pertama adalah kita tentukan nilai C yang sudah kita cari di outline sebelumnya. Jadi perhatikan bahwa terdapat C, di sini sama dengan setengah, di anggota 0 dan 1, sehingga ini xn plus 2 dan xn plus 1-nya, berarti 1 per 2 pangkat n plus 2 dikurangi 1 per 2n plus 1, dia sama dengan setengahnya kita keluarkan, maka jadilah seperti ini. Ini sudah seperti bentuk yang kita harapkan, yaitu xn plus 1 dikurangi xn. Nah, karena yang dibutuhkan adalah kurang dari sama dengan, padahal nyatanya sama dengan, tidak masalah. Berarti kita tinggal ganti jadi kurang dari sama dengan seperti ini. Maka definisi barisan kontraktif sudah terpenuhi dan terbukti. Selanjutnya, kalau misalkan yang ditanya adalah pembuktian konvergen, kita tinggal meneruskan karena kontraktif. Nanti ada teorema yang ingin saya share juga. Kalau kontraktif maka dia barisan Cauchy, kalau Cauchy maka dia konvergen, seperti itu. Oke, di sini kita punya teorema yang akan sangat berguna sekali, yaitu jika xn barisan kontraktif maka xn barisan Cauchy. Nah, saya di sini tidak akan membuktikan teorema ini karena cukup panjang dalam membuktikannya, tapi saya akan jelaskan ilustrasi mengapa si barisan kontraktif ini pasti dia barisan Cauchy. Kita jabarkan definisi dari barisan kontraktif terlebih dahulu, yaitu apa? Untuk setiap n anggota bilangan asli terdapat C anggota 01, sehingga
xn plus 2 min xn plus 1 kurang dari sama dengan C dikali xn plus 1 min xn kan. Oke, sekarang barisan Cauchy definisinya apa? Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, maka terdapat n anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar daripada n, berlaku xn min xn kurang dari epsilon. Nah, di barisan kontraktif, dia dari awal mula, dari suku ke-1 sampai suku ke-3 mengalami pengerutan jarak kan, jadi jaraknya terus berkurang karena di sini C-nya kurang dari 1 dan antara 0. Jadi terus berkurang sampai dia mungkin jaraknya hampir mendekati. Nah, di sini di Cauchy juga sama kan? Tapi di Cauchy ini bedanya kalau di sini dia barisannya berurutan x2, x3, x4. Jadi untuk barisan yang pendefinisian jarak untuk barisan yang berurutan dia akan terus mengkerut. Nah, di sini kalau misalkan di Cauchy dia untuk sembarang n tapi hanya berlaku untuk m dan n yang lebih besar daripada n. Jadi si jarak di sini yang mengkerut bisa otomatis karena dia selalu mengkerut, otomatis akan memenuhi definisi ini. Karena dia berlaku untuk semua jarak antara xm dan n. Nah, di sini juga karena dia mengkerut, ini dia kurang dari epsilon, jadi jaraknya semakin kecil, ini juga sama. Maka barisan Cauchy ini semakin kecil. Nah, kalau misalkan ada yang tertarik untuk pembuktiannya. Nah, kalau misalkan ada yang tertarik untuk pembuktiannya, saya kasih sekilas saja apa yang digunakan. Nanti di sini di yang xm min n ini, kita kan ingin ini kurang dari epsilon. Ini akan disisipkan ini xm min disisipkan suku-suku sebelumnya dari ini without loss of generality, tanpa mengurangi keumuman, xm min 1, xm plus 1 dan seterusnya. Ini xm, ini min ya. Ini min xm min 2 plus xm min 2 sampai pada ke dia xn plus 1 min xn plus 1, ini plus min xn. Nanti menggunakan ketasamaan segitiga maka diperoleh perumuman. Nah, karena di sini kita sebenarnya ini xn plus 2 min xn itu kurang dari C dikali xn dikurangi xn min 1. Nah, ini C-nya di sini deh. Berarti ini sama dengan C kuadrat xn min 1. Nanti seterusnya ini akan sampai ke C pangkat n x2 min x1. Jadi kalau kita punya xn plus 2 min xn plus 1, dia akan sampai dengan kurang dari Cn kali xn 2 min x1. Jadi menggunakan ketasamaan segitiga, maka ini kita jadi bagi-bagi ini xn min 1 plus seterusnya sampai xn plus 1 min xn. Nanti kita uraikan si ininya menjadi ini dalam bentuk x2 min x1, lalu nanti si C-nya dikeluarkan, maka dengan deret geometri dapatlah dia kurang dari berapa. Pokoknya nanti kalau misalkan yang tertarik silahkan baca di Bartol, sepertinya ada. Nanti kita bisa menemukan bahwa si xn min n ini pasti selalu kurang dari 0 misalkan, atau kurang dari epsilon. Tapi secara sekilas saya di sini menjelaskan ilustrasinya saja, bahwa karena ini mengkerut dari awal mula, dari titik awal mula mengkerut, maka otomatis di ujungnya jaraknya akan semakin kecil. Seperti itu. Terima kasih. Oh iya, tapi kalau misalkan belum tentu ya, Cauchy maka kontraktif, sebaliknya belum tentu. Karena dari kiri ke kanan terbukti, kanan ke kiri belum tentu. Oke, di sini ada contoh soal. Kalau xn adalah sebuah barisan yang didefinisikan dengan barisan rekursif. Barisan rekursif itu apa? Barisan yang
dalam pendefinisiannya tidak langsung seperti 1/n eksplisit seperti itu, tapi dia kalau rekursif dia melibatkan suku-suku lainnya dalam pendefinisiannya. Nah, di sini ada batasan x1 lebih besar daripada 0, xn plus 1 sama dengan 1/2 plus xn. Diminta untuk kita menunjukkan dia barisan yang konvergen dan minta untuk menentukan limitnya. Kalau dalam outline yang biasa, saya akan menguraikan dulu barisan konvergen itu definisinya apa, dan teorema-teorema apa yang memungkinkan untuk kita gunakan. Namun kali ini saya akan langsung ingin menggunakan teorema yang kontraktif maka Cauchy, teorema yang kontraktif maka Cauchy maka konvergen. Seperti itu untuk membuktikan kekonvergenannya. Mengapa demikian? Biasanya dalam soal-soal yang melibatkan barisan kontraktif ini pendefinisiannya adalah dengan bentuk barisan rekursif seperti ini. Mengapa demikian? Karena kontraktif sendiri kan xn plus 2 dikurangi xn plus 1 dia melibatkan barisan sebelumnya, jadi agak mirip dengan pendefinisian barisan rekursif. Sehingga sekarang kita uraikan definisi barisan kontraktif itu seperti apa, yaitu untuk setiap n anggota bilangan asli terdapat c anggota 01 sehingga xn plus 2 min xn plus 1 kurang dari c dari xn plus 1 min xn. Oke, nah mungkin akan berguna ketika misalkan kita memiliki suatu barisan dan kita ingin menunjukkan dia kontraktif. Biasanya akan berguna kalau kita bisa mendefinisikan batas dari xn. Batas bawahnya berapa, misalkan batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Nah, dari mana kita bisa dapat tersebut? Di sini ada x1 lebih besar daripada 0. Nah, kita lihat x1 lebih besar daripada 0. Nah, x2 bagaimana? x2 kita masukkan 1 plus 2 plus x1, karena x1 lebih besar daripada 0, ini pasti lebih besar daripada 0. Otomatis selanjutnya pun akan lebih besar daripada 0, sehingga xn juga lebih besar daripada 0 untuk setiap n anggota bilangan asli. Oke, sekarang kita punya batas bawahnya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini yang mirip-mirip. Kalau xn lebih besar daripada 0, maka 1/2 plus xn berapa? Ini xn plus 1 juga lebih besar daripada 0. Dan seterusnya karena untuk setiap n anggota n. Nah, karena xn lebih besar daripada 0, maka 2 plus xn lebih besar daripada 2. 1 plus 2 plus xn dia akan kurang dari 1/2. Nah, ini untuk xn plus 1 untuk setiap n anggota bilangan asli. Oke, kita sudah punya batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1/2. Ini mungkin akan berguna, maka lebih baik kita uraikan tersebut batas-batasnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita uraikan si barisan kontraktif ini berdasarkan definisi rekursif yang kita tahu. Ini apa? Berarti 1 plus 2 plus xn plus 1 dikurangi 1 plus 2 plus xn. Oke, yang ini yang kanan dibiarkan saja dulu karena sepertinya saya punya firasat bahwa ini akan ada bentuk di sini. Oke, berarti kita samakan penyebutnya 2 plus xn plus 1. Oke, kita samakan penyebutnya, ini kali 2 plus xn. Samakan penyebutnya berarti ini xn min xn plus 1. Oke, dia kurang dari c kurang dari xn plus 1. Nah, ini agak mirip kan? Ini yang di atas dengan ini mirip, dan karena ini mutlak tidak masalah plus minusnya, oleh karena itu kita bisa hilangkan sementara opsi ini yang atas. Berarti nanti diperoleh 1 plus 2 plus xn plus 1 ini kan kali 2 plus xn, dia harus kurang dari c. Nah, kita akan mencari nilai c nya.
Nah, lihat, kita sudah punya di sini kan, si 1 plus 2xn ini kurang dari setengah. Berarti 1 plus 2 plus xn plus 1 juga kurang dari setengah, karena berlaku untuk setiap n. Berarti sebenarnya ini, yang ini, dia akan kurang dari sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Jadi kita bisa pilih si C-nya sama dengan 1 per 4. Nah, nanti bagaimana alurnya? Kita kemukakan fakta ini, fakta batasan dari xn. Terus maka kita punya batasan ini sedia sama kurang dari setengah. Lalu terdapat C sama dengan seperempat, sehingga mengakibatkan masuk ke sini bahwa si kontraktifnya terbukti. Karena kontraktifnya terbukti, maka karena Cauchy maka konvergen. Nah, sekarang karena dia konvergen berarti dia punya limit barisan kan. Sekarang kita diminta menentukan limit barisannya. Nah, karena dia konvergen tadi, maka misalkan limit dari n menuju t hingga xn sama dengan L, atau dia konvergen ke L. Nah, karena ini untuk n menuju t hingga, dan ini kan untuk setiap n yang lebih besar daripada n besar itu ya, nah berarti xn plus 1 juga limit n menuju t hingga dari xn plus 1 juga dia sama dengan L, karena sebenarnya dia barisannya sama kan. Oke, dia konvergen ke L juga. Nah, dari sini karena xn plus 1 adalah 1 plus 2 plus xn, berarti limit n menuju t hingga ini juga dia berarti apa? Karena xn-nya. Nah, karena xn-nya itu konvergen ke L, maka ini kalau kita input ke sini dia jadi konvergen ke 1 per 2 plus L. Nah, dari sini diperoleh L sama dengan 1 per 2 plus L diperoleh L kali 2 plus L sama dengan 1 L kuadrat plus 2L min 1 sama dengan 0. Kalau kita menggunakan rumus ABC, silahkan gunakan rumus ABC, maka diperoleh L1, L2 sama dengan apa? Min 2 plus minus akar 8, langsung saja ya. Sebenarnya akar 2 kuadrat ya udah min 4 kali min 1 kali 1 per 2 kali 1. Ini maka nanti diperoleh akar 2 min 1, dan satu lagi adalah min akar 2 min 1. Nah, karena xn positif, kita tahu tadi xn positif, maka limit n menuju t hingga dari xn juga sama dengan L, dia akan positif. Maka yang negatif ini kita hilangkan kemungkinan yang negatif. Maka si xn akan konvergen ke akar 2 min 1. Jadi caranya seperti ini. Dan bagaimana bukti formalnya? Oke, dari outline yang sudah kita kerjakan tadi, maka formal proofnya seperti apa? Yang pertama, untuk mendapatkan batas daripada xn itu sendiri, batas atasnya, kita menggunakan ini karena x1 lebih besar daripada 0, maka kalau kita masukkan ke sini, x1, x2 akan lebih besar daripada 0, x3 akan lebih besar daripada 0, sehingga mengakibatkan xn juga lebih besar daripada 0 untuk setiap n anggota bilangan asli. Sehingga kita dapat batasan xn plus 1, kalau kita masukkan ke sini, jadi 1 plus 2 plus xn, dia karena xn yang lebih besar daripada 0, maka selalu kurang dari 1 per 2. Cara membuktikan seperti apa? Mulai dari xn 0, lalu dapat 2 plus xn plus 1 lebih besar daripada 0, lalu selanjutnya dapat 2 plus xn plus 1 lebih besar daripada 2, lalu pernya akan kurang dari setengah. Nah, lalu ini C yang sudah kita peroleh di sebelumnya di outline, kita langsung masukkan, maka terdapat C 1 per 4 anggota 01, sehingga nah xn plus 2 min xn plus 1 itu 1 per 2 plus xn plus 1 min ini 1 per 2 plus xn. Lalu kita samakan penyebutnya, diperoleh seperti ini. Nah, karena 1 plus 2x plus xn kurang dari setengah,
maka kita masukkan sini dia kurang dari setengah. Lalu maka karena ini berlaku untuk setiap n, juga berlaku untuk 1 plus 2 plus xn plus 1, dia juga kurang dari setengah. Maka yang ini akan kurang dari seperempat, karena setengah dikali dengan setengah, seperti itu. Sehingga, nah ini karena dalam mutlak, ini kan xn min xn plus 1, ini dalam mutlak, jadi boleh saja dibalik. Jadi xn plus 1 min xn, karena negatif positif di sini tidak berpengaruh, sehingga sama dengan 1/4 kali xn plus 1 min xn. Secara keseluruhan terbukti bahwa ini jarak n antara xn plus 2 dan xn plus 1, dia kurang dari c-nya 1/4 dari xn plus 1 min xn. Sehingga terbukti dia barisan kontraktif. Nah, bagaimana dengan konvergensinya? Maka kita akan menggunakan teorema kalau dia kontraktif maka Cauchy, Cauchy maka konvergen. Oke, selanjutnya berdasarkan teorema adalah sehingga xn adalah barisan Cauchy, dan karena dia barisan Cauchy maka xn konvergen. Lalu kita diminta untuk tentukan limit barisannya. Nah, misalkan limitnya itu kan limit barisannya itu L. Nah, karena dia positif, xn ini selalu besar daripada 0, maka si limit barisannya pun otomatis akan lebih besar daripada 0 kan. Lalu perhatikan bahwa nah, untuk menuju tahingga, si limit xn ini untuk setiap n ini dia tidak masalah karena limit xn akan sama dengan limit xn plus 1 untuk dia menuju tahingga, karena ini berlaku untuk semua n. Berlaku untuk setiap n yang menuju tahingga, maka limitnya itu adalah L. Berarti L sama dengan limit xn sama dengan limit xn plus 1. Dia sama dengan, nah xn plus 1 kita urai berdasarkan definisi, sama dengan 1/2 plus xn, berarti dia 1/2 plus L. Berarti diperoleh L sama dengan 1/2 plus L. Nah, dari sini ininya dikalikan ke sini, L kali 2 plus L sama dengan 1. Dia ekuivalen dengan kita dapat persamaan kuadrat L kuadrat plus 2L min 1. Lalu dengan rumus ABC atau dengan cara apapun kita dapat akar-akarnya, ada 2 akar-akarnya. Tetapi karena L-nya di sini positif, maka dipilih akar yang positif. Sehingga xn itu konvergen ke akar 2 min 1. Begini formal proof-nya.